Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Marilah kita lanjutkan pembahasan tentang prediksi utul UGM 2022 ya. Dan soal ini Om jujur aja, ini buatan Om sendiri ya, berdasarkan soal utul UGM tahun 2021 kemarin. Soalnya adalah jika di sini diketahui ya X itu berada antara selang A dan B adalah himpunan penyelesaian dari 8 pangkat X kuadrat tambah 2 dikurangi 128 per 2 pangkat min 9X kuadrat tambah 5X lebih dari 0, maka nilai A min B kali B sama dengan berapa? Oke. Nah, ini gampang ya soalnya. Ya sekali melihat aja kita bisa langsung menentukan bahwa bilangan pokok yang harus dipakai di sini adalah 2 ya. Jadi karena 8 itu sama dengan 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 langsung kali-kalikan ya, 3x kuadrat ditambah 3 kali 2, 3x kuadrat tambah 6 ya, lebih dari sama dengan 2. Ini pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi ini kan min kan, ini pindahkan ke ruas kanan, berarti lebih dari 2 pangkat 7 plus 9x kuadrat ya, karena di sini 128 itu sama dengan 2 pangkat 7, 2 pangkat 7 ya, berarti tambah 9x kuadrat dikurangi 5x ya. Oke. Nah, karena di sini bilang kopnya udah sama, berarti pangkatnya juga ya harus berlaku ketentuan ketidaksamaan lebih darinya di sini ya. Jadi di sini langsung aja 3x kuadrat tambah 6 itu lebih dari 9x kuadrat dikurangi 5x tambah 7 ya kan. Nah, kita pindah-pindahkan semua ke ruas kanan sehingga ketidaksamaan menjadi 0 lebih dari 9x kuadrat dikurangi 3x kuadrat 6x kuadrat min 5x lalu tambah 7 dikurangi 6 itu tambah 1 ya. Oke, berarti kita sekarang rubah 0 lebih dari ini, berarti fungsi ini ya, fungsi kuadrat ini kurang dari 0 ya kan. Oke, langsung aja cari akar-akarnya di sini. Berapakah dua bilangan jika dikalikan 6 ya ditambahkan 5, berarti 2 dan 3. Dan kalian jangan lupa bahwa itu kedua akar tersebut harus dibagi dengan koefisien dari x kuadratnya, berarti 2 per 6 dan 3 per 6, berarti 1 per 3 dan setengah ya kan. Karena ini kurang dari 0, sedangkan di sini A atau koefisien daripada x kuadratnya positif ya, berarti di sini selangnya itu plus min plus, jadi otomatis di sini himpunan penyelesaian adalah antara sepertiga dan setengah ya. Jadi di sini A sama dengan sepertiga dan B-nya itu sama dengan setengah ya. Di sini tanyakan A min B kali B, ya udah berarti sepertiga dikurangi setengah dikalikan setengah ya. Sepertiga dikurangi setengah itu sama dengan 2 dikurangi 3 min berarti ya. Min 1/6 kali setengah, betul, berarti min 1/12 isinya ya kan. Oh ya, Om salah nih, min 1/12 itu isinya yang E. Betul ya. A nya di sini kan berarti sepertiga ya, B nya setengah. Di sini tanyakan berarti sepertiga dikurangi setengah itu kan berarti kan 2 per 6 dikurangi 3 per 6, berarti min 1 per 6 dikalikan setengah, berarti min 1/12 isinya. Itu nomor 3. Sekarang nomor 4. Nomor 4 ini merupakan fungsi kuadrat ya. Dimana kalian tuh harus menentukan A, B, dan C-nya dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam soal. Diketahui fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c mempunyai akar-akar x1 dan x2. Dimana di sini berlaku ketentuan x2-nya itu sama dengan 3x1 ya. Jika absis titik minimumnya,
Oke, di sini titik minimum. Ya otomatis berarti grafik grafik dari fungsi ini terbuka ke atas karena di sini absis titik minimumnya itu sama dengan 6, ya kan? Dan di sini ada berlaku ketentuan ya, karena x1 dan x2 itu merupakan akar-akar dari fungsi kuadrat tersebut ya, dan di sini berlaku ketentuan x2 sama dengan 3x1. Sedangkan kita tahu bahwa absis dari titik minimum sebuah fungsi kuadrat itu merupakan tengah-tengah dari kedua akar-akarnya, ya kan? Nah, berarti dari dua ketentuan ini kalian bisa langsung mengetahui tentang akar-akar tersebut ya, akar-akar tersebut. Oke. Untuk lebih jelasnya kita gambarkan di sini. Ini 6 ya. Karena titik minimum ya, absis titik minimum berarti otomatis grafik ini terbuka ke atas ya. Nah, seperti itu. Dimana jarak dari x1 kalau kita misalkan di sini akar pertamanya itu x1 dan akar keduanya x2 ya, antara jarak antara x1 ke 6 dengan 6 ke x2 itu harus sama ya. Sedangkan di sini berlaku ketentuan x2 sama dengan 3x1. Jadi dari sini kita bisa menentukan ya nilai dari x1 dan x2-nya. Kalian tinggal masukkan saja di sini, berarti 6 dikurangi Oke, sebentar. 6 dikurangi ini sama dengan x2 dikurangi 6 ya kan, karena ini jaraknya ini yang namanya absis titik minimum selalu di tengah-tengah ya, selalu di tengah-tengah. Jadi dari sini kita bisa membuat satu persamaan 6 dikurangi x1 itu sama dengan x2 dikurangi 6. Sedangkan di sini ada ketentuan x2 nya sama dengan 3x1. Jadi kalian rubah x2 nya menjadi 3x1. 6 min x1 sama dengan 3x1 dikurangi 6 ya kan. Min 6 pindahkan ke kiri, sedangkan min x1 pindahkan ke kanan ya. 6 ditambah 6 12 itu sama dengan 3x1 ditambah x1 sama dengan 4x1. Jadi x1 nya adalah 3 ya. x1 3, x2 sama dengan 3x1, jadi x2 nya otomatis 3 kali 3 9, berarti ini akar-akarnya adalah 3 dan 9. Nah, jika kalian dihadapkan pada soal ya fungsi kuadrat yang akar-akarnya diketahui, dua akar-akarnya itu berarti kan fungsi kuadrat tersebut adalah y sama dengan a x min 3 kali x min 9 ya. Awas, di sini harus ada a. Apa sebabnya? Karena di sini ada tambahan yang lain ya, tambahan yang lain di mana di sini luas kurva tersebut dengan sumbu x sama dengan 72 satuan. Berarti luas ini ya, luas grafik ini, kurva ini itu luasnya itu sebesar 72 satuan ya. Oke, jadi dari sini ya kita kalian bisa mengetahui nilai dari a ini begitu. Oke, kita sederhanakan dulu di sini. Y sama dengan a berarti x kuadrat dikurangi min 3x min 9x min 12x ditambah 27. Sekarang Om mau ngasih tahu pada kalian di sini kalau seandainya ada bentuk kurva parabola seperti ini ya, yang mana di sini batasannya adalah sumbu x ya begini. Ini kan luasnya itu sama dengan 2/3 alasnya kali tinggi ya. Oke, di sini luas parabolanya itu sama dengan 2/3 alas kali tinggi, dimana alasnya kalian sudah tahu dari 3 sampai 9 berarti 6 kan, berarti 2/3 alasnya 6 ya, tingginya otomatis bisa dicari ya kan, karena di sini luasnya sendiri diketahui sebagai
72 satuan. Jadi 2/3 kali 6 kali T itu sama dengan 72, ya kan? Nah, kita coret ini 6 dengan 2, berarti di sini 4T itu sama dengan 72 ya. Jadi T-nya di sini itu sama dengan 72 dibagi dengan 4, itu berarti 18 ya. Oke. Jadi tinggi ini itu adalah 18. Jadi otomatis kalian bisa menentukan ya koordinat dari titik puncaknya. Berarti 6,-18 di sini ya. Nah, setelah kalian mengetahui tentang titik puncak dari parabola ini, ya untuk mengetahui A, kalian tinggal masukkan nilai ini ke persamaan ini, ya kan? Oke, kita ambil yang atas saja, yang lebih mudah ya. 6 dikurangi 3 itu sama dengan 3. Ya, dikali 6 dikurangi 9 min 3 itu min 6. Min 6A sama dengan 18 ya. Oke, Y sama dengan A kali, kalian masukkan 6 ke sini. 6 dikurangi 3 3, 6 dikurangi 9 min 3. 3 kali min 3 sama dengan min 9. Ini sama dengan min 18. Jadi A-nya sama dengan 2 ya. Oke, selesai sudah sekarang. A-nya ketahuan. Jadi persamaan ini tuh menjadi ya, persamaan parabola yang dimaksud itu menjadi Y sama dengan 2x kuadrat min 24x ditambah 54 dikalikan 2 semua. Ya kan? Nah, sedangkan di dalam soal itu ditanyakan A min B ditambah C ya. Berarti di sini A-nya sama dengan 2 ya, B-nya sama dengan min 24, berarti 2 min 24 berarti 26 ditambah 54 ya. 26 ditambah berarti 2 min 24 ditambah 54. 2 ditambah 24 itu 26 ditambah 54. Jadi A min B plus C itu sama dengan 80 ya. Isinya ada 80. Oke, soal terakhir. Soal terakhir nomor 5. Nomor 5, diketahui persamaan kuadrat akar-akarnya X1 dan X2 ya. Jika diskriminan persamaan kuadrat tersebut adalah 300 ya. Hasil kali koefisien X kuadrat dan konstantanya. Berarti A dengan A kali C. Ya kan? A kali C adalah min 50. Dan penjumlahan kedua akarnya adalah 5. Ya. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 per 2 kali 1 plus akar 3 dan X2 per 3 dalam kurung 1 min akar 3 adalah di sini untuk menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya ini, otomatis kita harus tahu dulu X1 dan X2-nya dari ketentuan-ketentuan yang ditulis dalam soal. Di sini diskriminan persamaan kuadrat tersebut adalah 300. Kita tulis dulu, misalnya di sini fungsi kuadratnya itu sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Diskriminan persamaan kuadrat tersebut, ini persamaan kuadrat ya. Oh ya benar, sama aja lah. Y sama dengan Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, kalian tahu bahwa rumus daripada diskriminan sama dengan b kuadrat min 4a, ac-nya itu sama dengan 300 ya. Lalu hasil kali koefisien x kuadrat dan konstantanya berarti a kali c itu sama dengan min 50, berarti ac sama dengan min 50 ya kan. Dari sini
kalian bisa langsung tahu ya, B kuadrat dikurangi 4, AC-nya masukkan min 50, 200 sama dengan 300. Berarti B kuadrat di sini itu sama dengan 300 dikurangi 200. Ini pindah ke ruas kanan ya, 300 dikurangi 200 sama dengan 100. Berarti B-nya di sini adalah plus minus akar 100 ya, itu sama dengan plus minus akar plus minus 10. Oke. Dan penjumlahan kedua akarnya adalah 5. Ya, kalian tahu di sini X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Min B per A di sini itu disebutkan dalam soal itu jumlahnya sama dengan 5. Berarti di sini berlaku tentuan min B sama dengan 5A, ya kan? Oke. Maka jadi di sini A-nya itu sama dengan min B per 5 ya. Kita masukkan sekarang nilai B-nya itu misalkan 10 ya. Min 10 supaya gampang ya, jadi positif A-nya nanti. Min 10 berarti 10 per 5. Jadi A-nya sama dengan 2. Oke. A-nya ketahuan 2, kalian masukkan ke ketentuan AC sama dengan min 50 ya. Ini A sama dengan 2, B-nya sama dengan min 10 kita ambil tadi ya. Kita tulis lagi di sini. A yang sama dengan 2. Nah, dari ketentuan A sama dengan 2 kita bisa mengetahui tentang nilai C, karena di sini ada persamaan AC sama dengan min 50, berarti C-nya sama dengan min 50 dibagi A. Min 50 dibagi 2, jadi C-nya sama dengan min 25. Sehingga didapatlah persamaannya menjadi 2x kuadrat min 10x ya, min 25. Oke ya. Sekarang kalian lihat persamaan kuadrat yang diketemukan ternyata ini tidak bisa difaktorkan ya. Min 50 sama 10. 5 kali 10 nggak ada kan? Jadi otomatis kita di sini harus mencari X1 dan X2-nya dengan cara rumus ABC ya. Ini Y sama dengan 2X. 0 ya. Oh iya 0. Persamaan kuadrat ya. Ini kok efek sih. Berarti otomatis di sini X1 2-nya sama dengan min B min 10, berarti 10 plus minus akar B kuadrat itu 100 ya. Min 10 kuadrat itu sama dengan 100. Min berarti plus kan. 4 kali 50 berarti 200 dibagi 2 kali 24. Berarti X1 2-nya itu sama dengan 10 plus minus akar 300. Akar 300 ini bisa kita keluarkan berarti 10 akar 3 ya. Jadi ini menjadi 10 plus minus ya 10 akar 3 per 4 ya, bagi 2 ya. Kedua ruasnya, penyebut dan pembilangnya maksudnya ya. Ini bagi 2 berarti 5 plus minus 5 akar 3 dibagi 2 ya. Sehingga akar-akarnya itu adalah 5
plus 5 akar 3 per 2, dan yang satu lagi X2 nya itu sama dengan 5 dikurangi 5 akar 3 dibagi 2 ya. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah ini ya. Yang ditanyakan adalah ini ya. Tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 per 2 kali 1 plus akar 3 dan X1 sorry tadi ya, X1 per 2 kali 1 plus akar 3, dan yang satu lagi akarnya adalah X2 dibagi 3 per X2 per 3 kali 1 min akar 3 ya. Oke, kalian bisa lihat di sini X1-nya masih bisa disederhanakan di sini ya kan. 5-nya dikeluarkan berarti X1-nya itu sama dengan 5 1 ditambah akar 3 per 2 per 2. Begitupun dengan yang ini berarti X2-nya sama dengan 5 ya, 1 dikurangi akar 3 per 2. Oke, sebentar, nanti Om tambahin dulu ininya, ternyata kurang. Nah, Om tulis lagi di sini ya. Di sini X1-nya adalah 5 1 plus akar 3 per 2, dan S2-nya adalah 5 1 min akar 3 per 2 per 2. Sedangkan yang ditanyakan tadi dalam soal persamaan kuadrat yang akar-akarnya PK yang akar-akarnya X1 per 2 1 plus akar 3 dan S2 per 3 1 min akar 3. Ya udah, kalian tinggal masukkan ini ya. X1 nya ini kalian masukkan di sini ya. Untuk menentukan akar-akarnya X1 nya kalian akar-akar ya persamaan kuadrat yang baru, jadi kalian masukkan nilai X1 ini ke sini ya kan. 5 kali 1 plus akar 3 per 2, jadi 1 plus akar 3 nya nanti bisa dicoret. Jadi akar-akarnya ini, akar-akar yang baru katakanlah X3 ya yang kita cari dan X4 misalkan kan. Oke, 5 1 plus akar 3 per 2 ya kan. Di sini per 2, di sini udah di bawah, berarti langsung aja 2 kali 1 plus akar 3. Ini yang coret ya, berarti X3 nya sama dengan 5 per 4. Sedangkan X4 nya yang ini itu kita masukkan lagi, itu sama dengan 5 1 min akar 3 ya per 2 3 1 min akar 3. Ini coret, berarti ini sama dengan 5 per 6 ya. Atau otomatis di sini persamaan kuadrat yang harus dibuat ya mempunyai akar-akar 5 per 4 dan 5 per 6 ya, akar-akarnya tuh ya. Oke, ini 5 per 4, ini 5 per 6. Jadi persamaan kuadratnya adalah ya X kuadrat min 5 per 4 tambah 5 per 6 itu sama dengan ya, kita jadikan 24 ya. Oke, karena ini tidak bisa sederhanakan lagi, di sini 5 per 4 sama 5 per 6 ya kan, berarti menjadikan 24 ya. 24 6 kali 5 30 ditambah 4 kali 5 50 per 24 X ya kan, ditambah dikalikan 25 per 24 ya kan. Nah, untuk menyederhanakan sama dengan 0. Untuk menyederhanakan persamaan kuadrat ini, karena di sini penyebutnya 24, kalian bisa mengalihkannya dengan 24 sehingga persamaan menjadi 24 X kuadrat dikurangi 50X ditambah 25.
sama dengan 0 ya. Tuh lihat di sini ada pilihannya, yaitu pilihan yang B ya, 24x kuadrat dikurangi 50x ditambah 25. Nah, itu saja anak-anakku sekalian ya, 5 soal dari Om yang sengaja Om buat ya berdasarkan dari UTUL UGM tahun 2021 ya. Dan apa sebabnya di sini Om bilang prediksi karena memang dari tahun ke tahun itu ya yang sudah menjadi kebiasaan di mana soal-soalnya tidak banyak berubah. Oke, segitu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.